Halo semua, terima kasih buat kesempatannya. Terima kasih juga telah bergabung dengan saya. Hari ini akan saya berikan kepada kalian itu teori tentang dasar pemrograman. Kali ini akan kita bahas mengenai variabel, kemudian tipe data, bagaimana Anda melakukan deklarasi variabel maupun tipe data. Kemudian nanti Anda akan dapatkan yang paling utama adalah struktur dari bahasa pemrograman di bahasa C. Ya, nanti dalam bodinya bahasa C itu Anda akan tuliskan yang namanya algoritma yang sesuai dengan kasus ya, bila diberikan sebuah kasus. Oke, jadi langsung lanjut saja. Ya, topik kita hari ini seputar algorithmic notation, hampir sama dengan kemarin yang telah saya jabarkan, yaitu mengenai bahasa algoritmik. Yang kedua adalah tipe dan identifier ya. Nanti ini ada tentang tipe data, jadi nanti ada berbagai tipe data yang perlu Anda ketahui. Nanti saya akan berikan sedikit analoginya, analogi yang lebih lunak ya, sehingga Anda bisa mengerti dengan baik. Kemudian nanti ada keywords di dalam bahasa pemrograman C. Mostly keywords yang digunakan di dalam bahasa C ini dapat dikenal nanti di advanced programming seperti Java. Kemudian tipe data ya. Tipe data ini juga saya sudah sampaikan tadi mengenai type ya. Kemudian masalah konstan. Konstan ini Anda mungkin sudah pernah belajar juga ketika di SMA. Terlepas apakah itu Anda IPS atau IPA, ya pasti ada namanya konstanta. Contohnya konstanta pi. Ya. Itu maksudnya konstanta. Kemudian ada mengenai variabel yang seperti saya pernah jabarkan kepada Anda sebelumnya di sesi lalu. Kemudian ada namanya array. Untuk array kali ini saya tidak akan benar-benar memberikan secara dalam karena nanti ada sesi tersendiri ya, mungkin di week keempat atau week kelima ya. Jadi ada kaitannya dengan bagaimana Anda melakukan alokasi memori dengan menggunakan malloc, realloc dan lain sebagainya. Dan yang terakhir bagaimana Anda melakukan deklarasi ya. Jadi langsung saja, yang perlu saya soroti di sini adalah mengenai struktur dari bahasa C. Bila Anda perhatikan pointer saya ini, ya, bila Anda sudah perhatikan pointer saya ini, di sana terdapat yang namanya comment, ya. Comment itu merupakan kalimat-kalimat atau keterangan, ya, keterangan yang tidak dapat yang tidak akan dieksekusi oleh program kita. Dia cukup memberikan informasi ya, apa sih sebenarnya inti dari bahasa pemrograman atau kode program yang kita buat di sini. Seperti itu ya. Nah, jadi untuk membuat kode program yang mudah dimengerti, biasanya para programmer itu membuat yang namanya comment ya. Jadi untuk yang di sini Anda harus selalu menyertakan komen. Apakah komen ini file apa contohnya ya. Komennya itu berupa ini nama filenya apa, kemudian siapa sih pembuat kode program ini ya, nama Anda, dan biasanya kalau kita di ITDL itu ada juga NIM, kemudian program studinya apa, karena kan Anda kan ada dari D3 dan juga ada dari D3TI seperti itu ya, dari D3TK dan juga D3TI. Kemudian deskripsi singkat ya. Jadi deskripsi singkat ini sebenarnya sangat berguna sekali kalau misalnya ada non IT atau non programmer yang ingin membaca kode program. Jadi dengan hanya melihat namanya deskripsi singkat ini atau ringkas ini, maka non-programmer mampu mengerti apa sih tujuannya gitu loh. Apa sih intinya dari kode program ini, seperti itu ya. Oke, itulah untuk masalah informasi yang berada pada atas dari kode program. Nanti akan saya tunjukkan versi mininya kode program yang paling mudah Anda mengerti. Kemudian nanti ada namanya pustaka. Pustaka ini kalau pernah yang saya demokan di sesi yang lalu, ada keyword include ya. Pustaka ini sudah saya analogikan sebagai
eh, katakan saja ketika Anda lapar, Anda itu akan pergi ke dapur. Secara otomatis Anda lari ke dapur itu karena di dalam mindset Anda segala perkakas atau segala tools atau segala bahan makanan itu sudah pasti ada di dapur seperti itu. Anda tidak mungkin lari ke kamar mandi atau ke tempat tidur seperti itu ya untuk mencari makanan. Nah, jadi pustaka ini sangat penting sekali di pemrograman. Contohnya aja, ini cukup terima saja. Ada yang namanya fungsi printf. Fungsi printf ini merupakan fungsi yang digunakan untuk mencetak sesuatu hal ke dalam layar ya. Jadi fungsi printf ini berada di dalam yang namanya pustaka stdio.h. Seperti itu. Nanti akan kita lihat. Nah, kemudian nanti ada yang namanya di sini kalau Anda lihat pointer saya, di sana ada deklarasi variabel atau konstanta ya. Nah, deklarasi variabel jika Anda deklarasikan di sini ya, tepat di bawah pustaka, itulah yang disebut dia dengan global declaration atau deklarasi global. Ya, seperti itu. Karena nanti pendeklarasian variabel atau maupun konstanta ada dua. Yang pertama ada deklarasi secara global dan ada secara lokal ya. Maksudnya bagaimana? Contoh seperti ini. Kalau seandainya Anda waktu itu dulu di SMA, mungkin Anda pertama sekali ketemu dengan teman-teman SMA, Anda deklarasikan bahwa ini diri saya tinggalnya di sini, di alamat Jalan Turi contohnya, kemudian nama saya adalah ini, seperti itu. Nah, Anda deklarasikan diri Anda di kelas. Ya, misalnya katakan Anda itu di kelas 1 IPA 1 contohnya. Nah, di situ Anda mendeklarasikan diri Anda secara lokal. Ya, jadi yang hanya kenal diri Anda itu adalah teman-teman satu kelas. Tidak keseluruhan dari SMA, ya. Namun apabila Anda ingin dikenal oleh banyak orang, misalnya ya, Anda mungkin bisa contohnya setiap hari Senin sebelum upacara dimulai, Anda bisa mendeklarasikan diri Anda atau memperkenalkan diri Anda secara global. Anda perkenalkan diri, nama saya ini, saya tinggalnya di sini, seperti itu ya. Nah, jadi Anda itu akan dikenali oleh seluruh namanya sivitas ya, seluruh siswa ataupun guru di sana. Oke, baiklah, itu yang saya dapat sampaikan mengenai pendeklarasian variabel ataupun konstanta ya. Nah, nanti oke, untuk yang variabel seperti yang telah saya jelaskan kemarin, saya ulangi sekali lagi. Variabel itu merupakan tempat penampung data. Ya. Variabel itu tempat penampung data. Kalau kita analogikan, jika Anda ingin minum, Anda akan bawa gelas ke dapur, kemudian Anda isi dengan air ya. Jadi gelas tersebut merupakan variabel ya untuk menampung, sedangkan air itu merupakan data. Nanti kalau Anda belajar ada di mata kuliah pengenalan teknologi informasi PTI kalau salah, nanti di sana ada dijelaskan mengenai apa itu data, apa itu informasi, dan apa itu knowledge ya. Data itu merupakan ya data gitu loh. Contoh data itu adalah angka contohnya, atau kata-kata atau kalimat itu data. Seperti itu ya. Yang paling basic seperti itu. Nah, kemudian kalau Anda perhatikan lagi pointer saya ini, di sini Anda akan melihat tipe main, kemudian di sini disebut dia dengan argumen. Ya, tipe di sini ya itu tipe data, ada tipe data integer atau int, ada bisa tipe data float, double, ataupun Anda bisa bikin char, karakter, dan lain sebagainya. Bahkan Anda bisa juga void. Void itu
tidak ada kembalian. Seperti itu ya. Nah, cukup Anda tahu dulu, nanti saya akan detailkan setelah uh, sesi yang ini ya. Nah, kemudian nanti di dalam tipe main ini, disinilah Anda letakkan yang namanya algoritma Anda. Ya, Anda juga bisa letakkan kamus. Kamus itu seperti contohnya mungkin ada sebuah variabel yang sudah berisikan angka mula-mula, ya, atau bisa juga merupakan konstanta yang Anda deklarasikan secara lokal, ya, itu maksudnya kamus di situ. Kemudian di bawah kamus itu ada algoritma, seperti yang telah saya sampaikan kepada Anda semua bahwa bahasa algoritmik merupakan bahasa atau kumpulan dari instruksi-instruksi yang dapat dieksekusi atau executable, seperti itu ya. Nanti setelah Anda buat yang namanya algoritma di dalam tubuh atau body dari main, ya, di bawah tersebut ada namanya return. Nah, return ini bersifat opsional, maksudnya bisa Anda buat atau tidak, dengan catatan jika Anda menggunakan return di sini, Anda artinya memakai tipe data tertentu. Misalnya tipe data yang memiliki return adalah integer, float, double, dan lain sebagainya, ya. Terkecuali kalau Anda menggunakan void di sini, nanti Anda tidak perlu menggunakan return. Aduh Pak, terlalu banyak ya istilah-istilah di dalam bahasa pemrograman. Betul sekali ya. Jadi Anda perlu ingat konsep-konsep dasar saja yang seperti saya kemukakan tadi. Kemudian Anda harus banyak berlatih, nanti Anda akan bisa mengingat secara otomatis. Baik ya. Nah, nanti di bawah dari tipe main ini Anda bisa membuat yang namanya fungsi. Anda perlu tahu bahwa di di pemrograman ada namanya fungsi ataupun prosedur, ya. Fungsi itu mengembalikan nilai, sedangkan prosedur itu tidak mengembalikan nilai. Ya, jadi saya tidak akan menjabarkan, tidak akan menjelaskan detail tentang fungsi. Ya, jadi Anda perlu tahu saja bahwa ketika Anda ingin membuat fungsi, Anda letakkan di bawah dari main, ya. Ini disebut dia dengan prosedur kalau Anda menggunakan void, tapi kalau misalnya Anda menggunakan in, maka Anda merupakan fungsi main, ya. Nah, main itu harus ada di kode program Anda dan cukup satu. Anda tidak boleh membuat main lebih dari satu, sebab main itu menunjukkan bahwa kode program ini merupakan kode program driver, atau di mana dimulainya pertama sekali mesin mengeksekusi kode program Anda secara sekuensial, seperti itu ya, secara berurutan, seperti itu ya. Nah, jadi inilah merupakan struktur dari bahasa pemrograman. Anda cukup ingat ini aja, ini tidak terlalu ribet, tidak terlalu benar-benar membutuhkan daya ingat tinggi. Anda cukup tahu kerangkanya. Yang pertama, saya ulangi sekali lagi bahwa ada yang namanya informasi dari file tersebut berupa nama file, kemudian siapa pembuat kode program, kemudian deskripsi singkat dari kode program. Bila Anda seorang mahasiswa ITDL, Anda harus cantumkan juga NIM Anda dan juga prodi. Ya, jadi setiap kita ujian praktikum, Anda harus sertakan itu di atas ya. Ya, dengan menggunakan komen ya. Jadi untuk menggunakan komen, Anda bisa menggunakan slash asterisk seperti ini, ditutup oleh asterisk slash ya. Jadi saya ulang sekali lagi bahwa komen itu tidak akan dieksekusi oleh mesin. Oke, di bawah dari komen tadi itu atau informasi singkat mengenai aplikasi atau kode program kita, terdapat ada namanya pustaka ya. Banyak pustaka yang ada dalam bahasa C, ada stdio.h, ada stdlib.h, ada string.h yang buatan orang lain, atau ada juga boleh.h.
seperti itu, dan lain sebagainya. Semua itu merupakan pustaka yang mengizinkan Anda untuk mengembangkan aplikasi secara mudah. Tidak perlu lagi membuat fungsi-fungsi sederhana, ya. Kemudian di bawah dari pustaka tersebut Anda bisa mendeklarasikan variabel ataupun juga konstanta. Jika Anda melakukan demikian, maka disebut dia dengan global declaration yang dapat dikenal oleh seluruh kode program di bawahnya. Oke, nanti saya akan jabarkan, saya akan berikan lewat contoh supaya Anda lebih lengkap. Kemudian di habis Anda deklarasi, di bawah deklarasi variabel atau konstanta, Anda harus buat yang namanya driver, ditandai dengan kata-kata kunci main seperti ini, ya. Seperti itu, ya. Nah, di bawah dalam dari main adalah body yang diawali oleh tutup kurung kurawal seperti itu dan diakhiri dengan tutup kurung kurawal. Di dalamnya itu terdapat yang namanya kamus, ya. Kamus, tadi saya sudah sampaikan, kamus itu ada merupakan bisa saja variabel yang sudah berisikan data mula-mula atau juga konstanta. Ya, kemudian di bawah kamus itu ada namanya algoritma, sekumpulan instruksi-instruksi atau logik-logik yang dapat dieksekusi oleh komputer kita, ya. Kemudian paling bawah itu adalah return, itu bersifat opsional tergantung tipe data yang Anda gunakan di samping dari main, ya. Kemudian setelah Anda mengetahuinya, di bawahnya ada namanya fungsi, seperti itu. Oke, baik, saya akan lanjutkan ke yang lain. Berikut merupakan contoh kode C program yang paling sederhana. Jika Anda lihat yang paling kiri, di situ terdapat nama file, namanya hello1.c. Kemudian deskripsi dari program itu menuliskan hello world ke layar, seperti itu, ya. Nah, di sini jika Anda perhatikan, pertama sekali ada include stdio.h. Itulah yang saya maksud adalah pustaka. Pustaka, ya. Jadi Anda bisa bayangkan analoginya adalah dapur. Jika Anda penasaran, di dalam stdio.h ini bisa Anda bongkar-bongkar di dokumentasinya, bisa Anda cari di dalam lewat Google, ya. Di dalam stdio.h ini terdapat beberapa perkakas atau fungsi, ya. Fungsi. Contohnya apa? Printf. Printf itu merupakan fungsi ataupun, ya, prosedur yang digunakan untuk mencetak atau menampilkan informasi ke layar, seperti itu, ya. Baik, ya. Nah, kemudian setelah dari pustaka tersebut, ternyata di bawah pustaka itu tidak sama sekali kita deklarasikan variabel ataupun konstanta. Tidak masalah, ya. Itu tidak masalah. Kemudian langsung saja ke main. Ini saya sampaikan tadi, di samping main itu kan ada tipe, ya. Kalau Anda perhatikan sebelumnya, di sini adalah tipe. Tipenya itu kita ganti in, seperti itu. Anda juga bisa ganti dengan void. Anda juga bisa menggantikan dengan float, char, dan lain sebagainya, selama dia itu adalah tipe data. Namun bila tipe datanya itu adalah yang mengandung return value, maka Anda perlu membuat yang namanya return di bawahnya, seperti itu, ya. Nah, jadi ini merupakan driver atau fungsi yang menunjukkan bahwa dialah yang pertama sekali dieksekusi oleh mesin kita, ya, dieksekusi secara sekuensial. Di dalam dari in main terdapat yang namanya kamus. Lagi-lagi, ya, yang sudah saya sampaikan. Kemudian ada algoritma. Algoritma itu merupakan tadi instruksi yang dapat dieksekusi. Nah, yang bagaimana contohnya? Seperti ini, printf. Dia mencetak hello world ke dalam layar, ya, instruksi yang dapat dilakukan oleh si mesin, seperti itu, ya. Jadi perlu Anda ketahui bahwa konten atau isi di dalam main ini merupakan body, ya.
body. Body ini ditandai oleh adanya buka kurung kurawal seperti ini, dan diakhiri diakhiri oleh tutup kurung kurawal seperti yang di bawah ini. Seperti itu ya. Nah, kemudian di return 0 ini menunjukkan bahwa ketika Anda eksekusi, aplikasi itu berhasil dijalankan ya. Kemudian bila Anda perhatikan contoh yang sebelah kanan, lagi-lagi kalau Anda lihat pointer saya, di sini merupakan informasi ya, berupa nama file, kemudian deskripsi dari program Anda. Lagi-lagi di bawah informasi tersebut terdapat namanya pustaka. Di dalam setelah pustaka itu seharusnya ada deklarasi variabel, namun diperbolehkan jika Anda tidak ingin deklarasi di setelah include, boleh-boleh saja. Nah, di dalam main itu ada bodinya. Nah, di sini yang saya sampaikan tadi, bahwa kamus merupakan isinya apa? Isinya variabel yang ada isinya mula-mula ya, yang ada nilainya. Nah, di sini anggap saja Anda sudah mengerti bagaimana mendeklarasikan yang namanya variabel dengan tipe karakter ya, variabel dengan tipe karakter di mana nama variabelnya adalah str, ukuran atau blok memori yang dimintanya sebesar 12. Anggap saja Anda terima saja dulu ya, Anda mengerti. Kemudian isi mula-mulanya adalah hello world, seperti itu ya. Baik, setelah tadi kamus Anda ketahui, yaitu berisikan variabel, kemudian ada algoritma. Ini yang tadi algoritma itu algoritma yang di sini adalah untuk lagi-lagi mencetak yang namanya si hello world, seperti itu ya, dengan menggunakan %s cstr ya, seperti itu. Nanti isi dari str, variabel str yaitu hello world, dimasukkan ke dalam si s ini ya, seperti itu. Begitulah contoh kode program dalam bahasa C yang paling sederhana. Nah, kita masuk yang pertama sekali ya. Perlu Anda ingat, saya mohon jangan salah, ada yang namanya deklarasi. Deklarasi saya sudah kasih tahu kepada Anda, contohnya Anda menginformasikan diri Anda kepada orang lain, itu namanya deklarasi ya. Jadi kalau di pemrograman ada yang namanya deklarasi, yaitu memberitahukan bahwa ada sesuatu hal di dalam kode program. Contohnya adalah deklarasi variabel dengan nama, misalnya variabel nama atau variabel jumlah buah, seperti itu. Oh, ini loh ada yang namanya seseorang dengan nama variabelnya adalah jumlah buah, seperti itu. Itu namanya deklarasi. Ya, kemudian namanya definisi, Anda juga sudah tahu definisi bagaimana. Kemudian ada kalimat executable ya, atau instruksi yang dapat dieksekusi ya, merupakan algoritmik ya. Kemudian ada nama identifier ya, nanti Anda akan lihat identifiernya. Kemudian Anda akan melihat namanya variabel, Anda sudah tahu, yang sudah saya sampaikan. Ada yang namanya array, ada juga namanya string, seperti itu ya. String di bahasa C ini sering sekali keluar ujian, itu tidak ada. String di dalam bahasa C itu merupakan sekumpulan dari karakter. String itu merupakan tipe data. Contohnya seperti ini, saya ingin makan roti, itu merupakan string ya.
Kemudian contohnya adalah kalau seandainya saya masukkan karakter S, itu bisa dibilang string juga atau bisa dibilang karakter. Kemudian bagaimana contohnya untuk karakter? Karakter itu merupakan satu huruf saja dari sebuah kata, itulah karakter. Contohnya saya, ya, satu huruf atau alfabet. Contohnya adalah S, itu merupakan karakter. A, ya, satu-satu saja, ya, itu merupakan karakter. Namun kalau Anda katakan saya, itu sudah disebut dia dengan string. Oleh karena itu, kumpulan dari berbagai atau beberapa karakter atau satu atau lebih karakter merupakan string, ya. Itulah terminologi yang wajib Anda ingat, seperti itu. Nah, perlu Anda ketahui lagi, di dalam memprogram bahasa C sangat-sangat case sensitif. Bagaimana maksudnya? Maksudnya adalah kalau Anda perhatikan pointer saya di sini, uppercase A itu berbeda dia dengan lowercase a, ya, itu berbeda. Saya ulang sekali lagi, bahwa di dalam bahasa C ketika Anda memprogram, uppercase itu berbeda dengan lowercase. Meskipun Anda buat contohnya, buat sebuah variabel dengan nama jumlah buah, seperti itu. Jumlah J-nya itu Anda buat uppercase J-nya, sedangkan lowercase, sedangkan satu lagi jumlah buah J-nya itu kecil, itu dibilang berbeda. Ya, jadi perlu Anda ingat. Jadi kalau ketika Anda mendeklarasikan variabel, jadi jangan salah-salah. Anda mengaku udah mendeklarasikan sebuah variabel dengan nama ini, ternyata Anda lupa, Anda menekan caps lock. Dan ini sering sekali terjadi kesalahan-kesalahan mahasiswa, ya. Ini kesalahan klasik sekali. Nah, kemudian ada yang namanya digits. Digits itu di komputer dikenali 0 sampai 9. Lantas bagaimana misalnya 250, ya kumpulan dari beberapa digit, seperti itu. Nah, spesial karakter. Spesial karakter sini merupakan operator sebenarnya, ya. Ada operator tambah minus, ada kali pembagian sama dengan, sedangkan ini lebih kecil lebih besar merupakan logical operator kalau saya tidak salah ingat, ya. Kemudian ini adalah menentukan siapa yang dieksekusi duluan. Kemudian ada di sini biasanya ini digunakan operator karakter yang digunakan untuk membuat array. Kemudian ada titik, ya. Titik ini digunakan untuk membuat angka desimal atau float atau double atau pokoknya angka yang ada koma-komanya. Ingat, ya, jadi kalau koma kita di Indonesia kita tulis tangan itu menggunakan benar-benar koma seperti ini. Namun di dalam komputer dia tidak diperbolehkan. Anda harus menggunakan tanda titik untuk menyatakan koma, ya, di dalam sebuah angka desimal. Kemudian sini ada yang namanya buat kurung awal yang menunjukkan bahwa di dalam ini merupakan body, ya. Buka kurung, tutup kurung, di dalamnya merupakan body. Tanda tanya ini sering digunakan sebagai operator sebagai if kondisional, ya. Anda membuat yang namanya if kondisional dengan cara yang paling simple. Anda dapat menggunakan tanda tanya nantinya. Tanda case di sini digunakan untuk pustaka, ya. Ingat, ya, case include. Tanda pentungan seperti ini, tanda seru, ini merupakan kalau kita bilang bahasa manusianya tidak, ya, atau non, ya, seperti itu, tidak. Nah, sedangkan tanda apa namanya ini, ya, cacing ini, ya, cacing. Ini negasi sebenarnya, ya. Tanda ampersand, kemudian ampersand ini digunakan untuk apa namanya, ya,
kondisi, apakah kondisi ini dan kondisi itu dipenuhi, seperti itu ya, untuk logical operator. Kemudian tanda pipeline seperti ini disebut dia dengan OR dan AND OR, seperti itu. Sedangkan tanda persen itu di komputer disebut dia dengan modulus, ya, modulus. Kemudian ada backslash, ya, ada juga istilah namanya di sini backslash. Ini slash, ini backslash, seperti itu. Jadi harus Anda ingat ya, spesial karakter yang ada di bahasa pemrograman. Dan saya rasa ini juga applied, berlaku untuk bahasa pemrograman lainnya, ya, yang advance seperti Java atau C++ atau juga C#. Ini spesial karakter yang dikenal secara umum, seperti itu ya. Nah, baik, kita lanjut saja ke ke identifiers. Nah, ini hampir yang sudah saya sampaikan bahwa ketika Anda ingin mendeklarasikan sebuah variabel, ada beberapa hal yang perlu Anda ketahui. Ya, saya akan ketikkan di sini sebagai lecture note saya. Nanti saya akan share juga di forum kita di piazza.com atau juga di WhatsApp group. Baik, di sini saya akan menuliskan, saya tidak menggunakan tablet ya, jadi saya lebih nyaman langsung mengetikkan ke dalam Word. Di sini saya akan kasih tahu kepada Anda bagaimana cara mendeklarasikan variables, apa-apa saja yang harus Anda perhatikan. Satu, Anda tidak boleh menggunakan angka di depan nama variabel, seperti itu. Ya, yang kedua, itu Anda tidak boleh menggunakan special karakter tepat di depan yang namanya nama variabel, seperti itu. Ya, karena ketika Anda membuat yang namanya tanda pentung atau tanda seru di depan nama variabel, itu artinya berbeda, artinya tidak, seperti itu ya. Nah, jadi yang poin ketiga ini Anda tidak boleh membuat lebih dari dua, maksudnya tidak boleh membuat spasi, ada spasi ya, jika ada nama variabelnya terdiri dari dua atau lebih kata. Nah, yang keempat ini Anda tidak boleh menggunakan tanda penghubung minus ya, karena tidak diizinkan. Namun bila Anda
insist atau bersikeras untuk menggabungkan dua kata ya di dalam nama variabel ini, maka Anda bisa menggunakan underscore. Sorry. Seperti itu ya. Kemudian Anda tidak boleh apa lagi ya, menggunakan spesial karakter di akhir dari nama variabel. Seperti itu ya. Jadi Anda tidak boleh menggunakan spesial karakter di akhir dari nama variabel ya, seperti tanda tanya, dan itu sudah artinya berbeda sekali ya. Kemudian Anda ketika Anda menggunakan tanda sama dengan, itu artinya proses assigning value atau pemberian value ke dalam variabel tersebut ya. Jadi sama sekali tidak diizinkan ketika Anda melakukan deklarasi variabel. Nah, Anda boleh menggunakan angka di akhir dari nama variabel. Jadi ketika Anda menggunakan angka di akhir dari nama variabel, Anda tidak boleh ada spasi ya, sama juga. Tidak boleh Anda menggunakan tanda penghubung minus, karena itu artinya berbeda. Artinya melakukan subtraksi atau pengurangan. Namun kalau Anda ingin menggabungkannya, Anda tanpa spasi atau juga bisa menggunakan underscore ya. Nah, jadi inilah cara-cara yang saya rasa benar-benar ini ya, benar-benar jelas sekali, sangat-sangat penting Anda perhatikan ketika Anda melakukan deklarasi variabel. Tadi saya sudah sempat jelaskan apa itu variabel. Nah, jadi kemudian yang perlu Anda ketahui bagaimana membentuk yang namanya variabel. Saya akan tuliskan. Pertama sekali diikuti tipe data, kemudian nama variabel ya. Yang pertama itu adalah tipe data, kemudian nama variabel, kemudian langsung tutup kurung semikolon seperti ini ya. Atau Anda bisa langsung mengisi atau mengassign value ke variabel yang Anda bentuk. Contohnya seperti ini. Seperti itu ya. Nah, inilah yang disebut dia dengan pembentukan variabel. Anda perlu ingat bahwa pertama sekali Anda harus letakkan dia tipe datanya apa, kemudian diikuti oleh nama variabel ya. Tipe data spasi nama variabel. Atau Anda bisa langsung juga mengassign value dari variabel yang Anda akan bentuk seperti itu ya. Nah, selesai untuk deklarasi variabel dan juga bagaimana mendeklarasikannya. Yang
kemudian ingin saya sampaikan adalah masalah tipe data. Tipe data, macam-macam tipe data. Macam-macam tipe data itu ada yang namanya integer, ya. Ini semua harus huruf kecil, ya. Kemudian ada yang namanya float. Float ini merupakan angka angka dalam bentuk pecahan atau desimal, seperti itu ya. Yang ketiga ada double, hampir sama dengan float, akan tetapi bedanya di range, ya, range penampungan data variabel, ya, data yang akan ditampung oleh variabel di range, dan juga range dan juga size, ukuran data di dalam memori, seperti itu ya. Kemudian ada yang namanya karakter atau char, ya, karakter char. Contohnya bagaimana? Huruf kecil. Contoh adalah K, atau contohnya misalnya R atau A dan lain sebagainya, ya. Tadi kalau integer itu apa contohnya? Integer ini merupakan bilangan yang tidak pecahan, ya, selain float atau double. Contohnya angka 8 tok, atau 92, atau 13, seperti itu. Nah, itulah integer. Jadi tidak boleh ada angka pecahan atau desimal atau koma-koma bila Anda menggunakan tipe data integer, seperti itu ya. Nah, jadi kalau untuk si float, ya, jadi kalau untuk si float contohnya 3,14, ya, 3,14, atau Anda bisa menggunakan 22/7, bisa, boleh. Atau Anda bisa menggunakan sembarang angka, koma-koma, boleh, silahkan, nggak masalah. Nah, di sini juga di double juga Anda bisa, contohnya adalah 3,14, atau juga Anda bisa menggunakan 22/7, sama saja. Atau Anda bisa buat 13, sekian, ya. Jadi float dan double ini bedanya hanya di ukuran data yang disimpan. Nanti akan kita lihat itu berapa size yang diminta ketika menggunakan float ataupun double. Kemudian di range-nya, ya. Nah, kalau untuk karakter saya katakan tadi merupakan satu alfabet saja, ya. Misalnya saya bilang makan, maka M itu merupakan sebuah karakter, ya. Itu macam-macam tipe data yang ada di dalam bahasa C. Namun kalau Anda berbicara bahasa programming yang lebih advance, ada namanya Boolean. Boolean yang sejauh saya ketahui, ya, tidak ada dalam bahasa C. Nah, kalau Anda lihat kode program dari abang kelas atau kakak tingkat ada menggunakan Boolean, mereka sudah menggunakan library atau perkakas atau pustaka buatan orang lain, seperti itu. Makanya Boolean itu dikenal, ya. Boolean itu contohnya isinya adalah true or false, seperti itu, atau false, benar atau salah. Itulah Boolean, ya. Tidak lebih dari situ nilainya. Oke, kemudian in float, double, karakter, kemudian nanti di bawah ini ada namanya, ini untuk
ketika Anda sudah memasuki namanya mata kuliah algoritma dan struktur data, Anda bisa membuat tipe data sendiri. Makanya disebut dengan tipe data bentukan. Ya, terserah Anda tipe data bentukan Anda apa. Misalnya mahasiswa, tipe datanya adalah mahasiswa, ya silahkan, dimana isinya adalah terdiri dari NIM, nama, dan juga misalnya nomor telepon, seperti itu. Tipe data bentukan bisa dibuat ketika Anda sudah nanti belajar namanya struct ya. Oke, sejauh ini inilah yang paling sering nanti akan Anda gunakan ketika mengoding ya. Mungkin juga ada tipe data lain tapi tidak terlalu sering kita gunakan, karena ini saja sudah cukup menurut saya. Silakan Anda bila penasaran lihat di slide saya yang sudah saya upload ataupun dari sumber-sumber lainnya, misalnya buku ataupun juga internet. Nah, jadi itulah tipe data. Jadi kalau kita bisa gabungkan bagaimana cara membentuk atau mendeklarasikan sebuah variabel ya, contoh deklarasi variabel, contohnya integer jumlah ya, integer jumlah buah ya, jumlah buah sama dengan, contohnya saya isi adalah 5. Integer ini merupakan tipe data ya, kemudian jumlah buah ini merupakan nama variabelnya atau tempat penampungnya. Ini merupakan tanda sama dengan merupakan proses assigning atau pemberian data atau value kepada si variabel kita, yaitu jumlah buah. Oke, saya soroti, dan ini angka 5 di sini contohnya merupakan value atau nilai ataupun data ya. Betul, jangan lupa juga Anda tutup dengan semikolon atau titik koma seperti itu. Nah, jadi ini bentuk simpelnya bagaimana Anda mendeklarasikan sebuah variabel. Kemudian saya ingin mencontohkan deklarasi variabel untuk tipe data float. Pi sama dengan 3,14, atau Anda bisa juga menggunakan double 3,14. Bila Anda perhatikan di sini saya tidak menggunakan koma sama sekali untuk menyatakan koma, tetapi saya menggunakan titik di sini ya. Jadi supaya Anda ingat bahwa di pemrograman kita tidak menggunakan karakter koma untuk menyatakan koma, Anda perlu menggunakan titik atau poin ya, 3.14 seperti itu untuk menyatakan koma. Nah, kemudian kalau misalnya contoh karakter, bisa saja char karakter, misalnya my char ya, kemudian saya isi dia dengan F seperti itu. Nah, ketika Anda mendeklarasikan yang namanya variabel dengan tipe data char atau karakter, Anda membutuhkan yang namanya single quote seperti ini ya. Jangan Anda gunakan double quote, karena ketika Anda menggunakan double quote itu artinya Anda mendeklarasikan string atau array of character di dalam bahasa C. Baik ya, jadi mungkin saya rasa ini yang paling Anda ketahui. Anda sudah mendapatkan informasi tipe data apa aja yang ada di dalam bahasa C. Kalau kita lihat kembali di slide ya, kalau saya di sini Anda tipe data, ada integer, ada karakter, float, double, kemudian ada short, ada long, float tadi udah ya, double, karakter, dan lain sebagainya ya. Nah, inilah yang disebut dia dengan ukuran
yang dipakai di dalam memori ketika Anda menggunakan tipe data integer. Contoh ya. Contoh, saya mendeklarasikan variabel integer jumlah mahasiswa. Saya isi dengan angka 7. Angka 7 tersebut akan menempati atau berukuran sebesar 2 bytes atau 4 bytes. Seperti itu ya. Nah, sedangkan untuk tipe data karakter ya, tadi saya sudah beri contoh char, my char, saya isi dengan karakter F ya. Nah, itu nilainya atau bobotnya di dalam memori, beratnya itu adalah 1 byte. Ya, seperti itu. Kemudian ada float. Satu words itu isinya 4 bytes ya, float. Jadi kalau misalnya 3,14 Anda sampaikan tadi sebagai contoh, itu ukurannya adalah 4 byte. Ya, seperti itu. Jadi Anda mungkin Anda sudah dapatkan informasi ketika Anda matrikulasi, ataupun mungkin Anda sering membaca di artikel-artikel bahwa urutan size itu ada yang namanya bytes, kemudian diikuti oleh kilobytes, setelah kilobytes adalah megabyte, habis megabyte gigabyte, habis gigabyte terabyte ya, dan lain sebagainya. Itu urutan-urutannya ya. Nah, sedangkan untuk double sendiri, tadi kan saya sudah sampaikan bahwa float dengan double itu bisa digunakan untuk nilai atau angka-angka yang koma ya, atau yang desimal. Namun perbedaan mereka adalah di ukuran memori yang mereka gunakan. Kalau float itu 4 bytes, sedangkan double itu namanya double ya, 8 bytes, 2 kali lipat. Nah, sedangkan untuk short itu dibutuhkan 2 bytes. Masing-masing range-nya itu Anda dapat lihat tadi adalah float dengan double yang kita permasalahkan. Di sana range-nya dari minus 3 ya, minus 3.4 itu maksudnya eksponen 48, 10 pangkat 48 sampai kepada plus 3.4 kali 10 pangkat 48. Itulah untuk float ya, range-nya. Range data yang mampu ditampungnya, bukan angka ya, tapi range ya, range angkanya. Nah, sedangkan untuk double lebih besar lagi, 10 pangkat 308 ya, eksponen ya. Nah, sedangkan ada yang namanya sign dengan unsigned. Bedanya apa? Kalau Anda menggunakan sign, itu artinya angka itu atau dia bisa nilainya bisa bernilai minus. Nah, sedangkan kalau Anda menggunakan unsigned di depan dari tipe data, unsigned char atau unsigned integer gitu ya, unsigned in, artinya dia nilainya tidak bisa angka minus seperti itu. Ya, jadi itu saja mungkin ya yang saya rasa penting data tipe. Ya, saya hanya ngasih hint kepada Anda semua bahwa ini sering sekali keluar ujian ya, masalah tipe data. Perlu Anda catat, Anda ingat dan Anda hafal, termasuk range-nya dan juga ukuran size-nya. Atau bahkan ini juga sering keluar di kuis. Jadi Anda harus benar-benar persiapan karena Anda sudah dapatkan dari saya ya informasi ini. Nah, setelah kita belajar yang namanya variabel itu di mana nilainya bisa diubah-ubah. Contohnya seperti ini. Saya tunjukkan kepada Anda di Word saja langsung. Ya. Contohnya ketika Anda mendeklarasikan sebuah variabel dengan nama variabel adalah jumlah buah, tipenya adalah integer dan isi mula-mula adalah 5. Kemudian di bawah, kemudian line selanjutnya ya, Anda ubahlah si jumlah buah, isinya adalah 1. Seperti itu. Anda ubahlah itu. Maka jumlah buah itu tidak lagi isinya 5, melainkan sudah 1.
Ya, jadi jadi ini idenya adalah saya kasih tahu kepada Anda bahwa ketika Anda deklarasikan sebuah variabel, value itu value-nya atau datanya bisa digantikan. Nah, sekarang bagaimana cara kita untuk melarang orang lain mengganti value dari sebuah variabel? Nah, caranya adalah dengan membuat konstanta. Konstanta termasuk juga variabel, ya. Anda membuat konstanta, secara otomatis value-nya tidak boleh Anda ubah. Seperti itu, ya. Jadi namanya konstanta itu merupakan nilainya sudah tetap, ya. Itulah ya, ketetapan. Nah, kalau kita lihat di sini di slide, bagaimana cara mendeklarasikan konstanta? Ini perlu sekali Anda ingat. Anda sering juga praktekkan. Ini sering kali juga saya keluarkan di kuis ataupun di ujian. Ada dua cara mendeklarasikan sebuah konstanta. Yang pertama, pendeklarasiannya itu dengan menggunakan kata kunci define. Itu satu. Yang kedua adalah dengan menggunakan kata kunci const. Ya, jadi saya ulang sekali lagi bahwa ketika Anda mendeklarasikan konstanta, variabel konstanta, ada dua cara. Yang pertama, Anda gunakan keyword yang namanya define, dan yang kedua adalah dengan menggunakan kata kunci atau keyword. Keywordnya apa? Const, C-O-N-S-T, ya, const, seperti itu. Nah, bedanya adalah ketika Anda menggunakan keyword define, Anda harus letakkan itu di pendeklarasian secara global. Ya, Anda gunakan karakter case yang sudah saya sampaikan tadi. Kayak contohnya kayak include, tapi dia case define. Nanti saya akan berikan contoh kepada Anda. Ya. Jadi ketika Anda menggunakan keyword define, Anda tidak perlu menggunakan tipe data, namun langsung diikuti oleh nama dari konstanta, ya. Kemudian setelah nama dari konstanta diikuti lagi dia dengan angka yang menjadi konstanta. Contohnya konstanta dari pi, ya, untuk lingkaran itu adalah 3.14. Kemudian kalau Anda misalnya menggunakan keyword const, artinya Anda harus membuat bisa secara pendeklarasian secara global, bisa juga secara lokal, ya, seperti itu. Nah, ketika Anda menggunakan keyword const untuk membentuk konstanta, Anda harus menyertakan tipe data sebelum yang namanya nama konstantanya. Setelah Anda buat tipe datanya apa, Anda juga ikuti dia dengan nama konstanta, kemudian Anda isilah dia dengan value yang menjadi konstanta. Oke, ya. Ya, jadi saya akan demokan, ya, dari awal bagaimana mendeklarasikan variabel dan bagaimana cara mendeklarasikan konstanta. Saya akan tunjukkan dua cara, baik secara global maupun secara lokal, ya. Di sini saya akan memberi contoh bagaimana mendeklarasikan variabel dan juga konstanta. Pertama sekali saya harus buat seperti yang saya katakan secara strukturnya, nama file, .c, ya. Kemudian saya buat lagi
Ya, jadi inilah merupakan informasi yang harus Anda sertakan contohnya ya di kode program Anda pertama sekali ya, seperti ini. Ini tidak akan dieksekusi ya, oleh si komputer kita. Hanya informasi belaka ya. Kemudian setelah informasi ini Anda buat yang namanya pustaka yang Anda include-kan. Ya, jadi stdio.h bukan studio. Saya ulang sekali lagi, include stdio.h bukan studio.h. Seperti itu. Nah, inilah struktur yang paling basic dari sebuah bahasa pemrograman C ya. Nah, saya ingin mendeklarasikan cara mendeklarasikan variabel secara global. Contoh. Nah, jadi saya sudah memberikan contoh bagaimana mendeklarasikan variabel secara global. Kemudian saya bisa kasih contoh lagi, float my global float variable. Seperti itu ya. Itu merupakan contoh untuk tipe data float. Anda bisa mendemokan atau bisa mencoba-coba untuk tipe data lainnya ya. Bila mana terjadi error, Anda bisa tanya via forum kita piazza.com ya. Nah, kemudian setelah kita berhasil mendeklarasikan variabel secara global, kita ingin mencetak kedua variabel itu. Nah, ini informasi yang perlu Anda dapatkan lagi, bahwa ketika Anda ingin mencetak angka dalam bentuk integer, Anda perlu menggunakan %d ya, d yang kecil. Seperti itu. Kemudian nah, jadi my global variable itu isinya adalah angka 3, ibarat cangkir yang diisi oleh air. Seperti itu ya. Jadi my global variable ini nanti akan dituangkan ke dalam %d ya, dituangkan ke dalam %d seperti itu. \n ini merupakan spasi ketika Anda nanti mencetak ke dalam layar, Anda butuh namanya spasi, maka gunakan \n. Sedangkan untuk yang ini, yang float global variable, Anda perlu %f bukan %d ya, %f seperti itu. Nah, setelah kita berhasil membuat kode program sederhana ini,
maka kita run, kita compile terlebih dahulu menjadi kode program yang dikenali oleh si mesin. Caranya adalah dengan mengetikkan gcc, kemudian diikuti oleh nama file kita, kemudian diikuti oleh -o, bukan -0, kemudian diikuti oleh keluarannya apa. Setelah berhasil dikompil menjadi bahasa mesin, maka kita tinggal menjalankannya. Seperti itu. Nah, jadi demikianlah contoh bagaimana kita mendeklarasikan variabel secara global. Untuk yang secara lokal, sebentar lagi akan saya contohkan. Di sini, bila Anda perhatikan, untuk float global variable itu isinya 492.23990 ya. Faktanya isinya tidak seperti ini. Itu dikarenakan kita tidak membatasi angka yang keluar atau angka yang dicetak ke dalam layar. Jika kita ingin mencetak dua angka di belakang koma, misalnya titik 23 atau 3 angka di belakang koma titik 239, maka caranya dapat dilakukan seperti ini. Titik 2F ya, artinya kita minta 2 di belakang koma. Kalau 3 di belakang koma, titik 3F. Kita compile kembali. Nah, seperti itulah contohnya bagaimana mengambil 3 di belakang koma bila mana dia adalah tipe data float. Seperti itu ya. Bagaimana kalau seandainya Pak, saya menggunakan double, tetap gunakan %f ya kalau untuk tipe data double. Nah, sekarang saya akan mendeklarasikan secara lokal sebuah tipe data dengan tipe datanya adalah karakter. Nah, untuk karakter sendiri Anda perlu yang namanya %c karakter ya. %c, kemudian saya buat spasinya, kemudian saya bikin my local char. Setelah Anda berhasil mengetikkan kode programnya, Anda perlu melakukan compiling. Oke. Jadi benar ya. Jadi nggak ada yang berbeda ya dengan kode program kita. Seperti itu kira-kira. Bagaimana cara mendeklarasikan variabel baik secara global maupun dengan lokal ya. Dengan berbagai tipe data. Nah, ini sekarang sekali ditanyakan ketika sesi tanya jawab oleh mahasiswa, khususnya bagaimana cara kita mendeklarasikan sebuah nama variabel. Nama variabel itu suka-suka kita seperti itu ya. Akan tetapi saya sangat mendorong Anda semua untuk menjadi coder yang clean code seperti itu. Maksudnya bagaimana clean code? Bukan maksudnya kode program kita dibersihkan, bukan. Akan tetapi bagaimana cara kita mendeklarasikan atau
membuat kode program kita benar-benar enak dibaca. Bagaimana caranya? Satu, deklarasikanlah variabel sesuai dengan namanya, tujuannya. Contohnya saya mendeklarasikan variabel karakter my local char. Kalau orang awam membaca, orang akan berpikir bahwa ini merupakan karakter yang dideklarasikan secara lokal, seperti itu. Atau misalnya my global variable. Nah, artinya di situ orang mikirnya bahwa ini merupakan variabel yang dideklarasikan secara global. Banyak sekali programmer pemula, khususnya mahasiswa tingkat 1, sering sekali, bahkan tingkat 3 pun, ketika mendeklarasikan variabel yaitu menggunakan nama yang sembarang. Contohnya seperti ini. Ya, ketika orang awam membaca double K, itu maksudnya apa? Apa meaningnya? Apa esensinya? Seperti itu. Ya, jadi perlu kita kembalikan ke ke meaningnya ketika kita mendeklarasikan nama variabel, ya, sebuah variabel seperti itu. Nah, kemudian perlu Anda ketahui juga bahwa Anda juga bisa mendeklarasikan sebuah variabel namun tidak ada isinya, seperti yang saya deklarasikan untuk double K, ya, di situ. Bisa saja dia tidak akan error. Ya, jadi seperti itulah masalah pendeklarasian variabel. Nah, saya akan masuk bagaimana cara mendeklarasikan konstanta. Ya, yang pertama tadi saya bilang menggunakan keyword define seperti ini. Nah, di sini saya menggunakan keyword define, ya, diawali oleh crash, kemudian kata kunci define. Anda tidak ingat, ya, ini Anda tidak boleh menggunakan uppercase. Apabila Anda menggunakan uppercase, maka tidak akan dikenali sebagai konstanta atau kata kunci konstanta, ya. Jadi crash define, kemudian diikuti oleh nama konstantanya apa, setelah itu diisi oleh value-nya. Pak, bagaimana kok bisa sih mesin atau komputer kita tahu bahwa si konstanta Pi itu merupakan desimal atau tipe data double atau float? Ya, secara otomatis ketika Anda melakukan compiling, ini si Pi dikenal sebagai float atau dikenal sebagai double. Seperti itu. Tergantung dari range value yang Anda tetapkan sebagai konstanta. Pak, kenapa kita tidak menggunakan tanda sama dengan setelah CP seperti itu? Contohnya seperti ini. Tidak perlu, ya. Jadi Anda tidak perlu menggunakan tanda sama dengan untuk mendeklarasikan sebuah konstanta dengan menggunakan define, ya. Secara otomatis si mesin akan mengenal Pi sebagai yang namanya konstanta. Ingat, ya, ini sering sekali keluar di ujian UTS, saya bilang langsung. Contoh, ini berikut ini adalah contoh-contoh pendeklarasian konstanta atau variabel yang benar. Nanti saya akan buat salah satunya adalah menggunakan sama dengan ketika menggunakan define seperti itu. Nah, bagaimana Pak? Bisa nggak kita cetak konstanta yang kita sudah deklarasikan secara global?
begitu ya. Kemudian kita akan cetak si konstanta. Nah, jadi setelah kita berhasil menjalankan, maka akan muncul ini adalah value dari konstanta pi secara global. Seperti itu, ya. Bisa nggak Pak kira-kira kita menggunakan keyword define untuk mendeklarasikan variabel tapi secara lokal? Bisa, bisa saja. Ya, tapi itu tidak disarankan. Kalau misalnya Anda penasaran, silakan Anda cari mengapa tidak disarankan. Bisa saja saya menggunakan, contohnya ya, saya komen dulu supaya tidak dieksekusi. Saya buat pendeklarasiannya secara lokal. Jadi seperti yang Anda telah lihat bahwa pendeklarasian dengan menggunakan define untuk konstanta itu dimungkinkan secara lokal ya. Namun tidak disarankan untuk bila Anda mendeklarasikan konstanta secara lokal, gunakan yang namanya cons ya. Itu yang saya saya sarankan kepada kalian semua. Nah, disinilah letak perbedaan antara penggunaan define dan juga kata kunci cons. Ketika Anda membuat sebuah konstanta menggunakan kata kunci cons, Anda harus menggunakan tipe data ya, itu satu, yang kemudian diikuti oleh dengan nama konstantanya apa. Setelah itu Anda ikuti dengan sama dengan, artinya mengassign value 3,14 ke CP. Kemudian Anda harus ikuti dia dengan semikolon. Sedangkan menggunakan define itu tidak perlu sama sekali. Oke ya. Jadi itulah letak perbedaan antara si cons dan juga si define. Jadi terbukti ya, jadi tetap bisa kalau kita mendeklarasikan konstanta dengan cons secara global, kemudian saya ingin menunjukkan secara lokal. Lagi-lagi tetap bisa ya dijalankan secara lokal ya pendeklarasiannya. Nah, jadi demikianlah contoh yang dapat saya berikan kepada Anda semua bagaimana cara pendeklarasian baik itu variabel maupun konstanta secara global dan lokal. Jadi mohon Anda ingat bahwa ketika mendeklarasikan secara global artinya sesuatu hal yang dideklarasikan secara global dikenal oleh keseluruhan sistem. Namun apabila Anda mendeklarasikan variabel atau konstanta secara lokal, maka hanya dikenali oleh scope itu saja. Ya, jadi kalau saya
deklarasikan secara lokal tadi yang ini, maka P ini akan dikenal untuk tingkat sampai blok ini saja. Di luar dari in main, misalnya saya buat di bawah, atau saya buatlah di bawah in contoh, dia tidak akan dikenali. Misalnya saya print F, ya seperti itu yang telah saya sampaikan tadi ya, bahwa di sini kalau Anda perhatiin di sini errornya deklarasi variabel c nama filenya dengan pada line 39 kolom ke-55 terjadi error. Ya, errornya apa? Disebabkan oleh CP yang tidak dideklarasikan. Padahal kita sudah deklarasikan di dalam in main. Nah, dia tidak dikenali di fungsi contoh tadi. Fungsi contoh ya, function contoh. Karena itu lokal. Namun kalau seandainya kita buat global, maka dia akan dikenali. Saya akan demokan. Seperti itulah kira-kira bukti bahwa global declaration itu dapat dikenali oleh keseluruhan sistem. Sedangkan kalau lokal dia hanya dikenali oleh scope tertentu saja. Jadi tolong perhatikan ya. Jadi saya berharap Anda tidak silap lagi ketika mengetikkan kode program atau berniat membuat sebuah kode program di mana dia membutuhkan konstanta ya. Nah, jadi setelah kita belajar mengenai konstanta dan juga variabel, saya ingin melanjutkan ke slide selanjutnya. Ini juga sudah, saya rasa ini juga sudah oke. Ini juga sudah oke. Masalah unsigned itu sangat jarang sekali, kecuali Anda ingin lebih lebih benar-benar memberitahu bahwa ini tidak boleh value-nya minus menggunakan unsigned seperti itu ya. Nah, perlu Anda ketahui bahwa tipe data long itu mirip dia dengan integer. Bedanya adalah lagi-lagi size dalam blok memori. Ketika menggunakan tipe data long, size-nya itu sebesar 4 bytes, sedangkan integer itu tadi 2 atau 4 ya. Di sini kalau Anda perhatiin 2 atau 4 ini sebenarnya adalah long, sedangkan 2 adalah integer seperti itu ya. Mirip-mirip kayak float dengan double ya. Jadi value yang diisi ke dalam variabel yang bertipe data long itu haruslah kayak integer, tidak boleh ada koma-koma ya. Bedanya kalau misalnya si long itu tadi saya bilang size dalam memorinya sebesar 4 bytes, range-nya itu jauh lebih besar daripada integer. Bahkan nanti Anda akan temukan yang namanya long float atau long double seperti itu. Jadi benar-benar panjang sekali range-nya ya. Seperti yang saya tadi katakan, long double itu bytes-nya yang dibutuhkan dalam blok memori sebesar 10 ya, paling besar, dan range-nya paling besar ya 10. Jadi dari starting dari minus
3.4 eksponen atau kali 10 pangkat minus 4.932 sampai ke angka plus 1.1 kali 10 pangkat 4.932. Jadi value atau range yang paling besar itu adalah di dalam bahasa C adalah long double. Kalau Anda misalnya nanti belajar Java, ada yang namanya desimal, tipe data desimal, atau di C# juga ada desimal. Setahu saya itu juga yang paling besar ya, desimal atau double, kurang lebih seperti itu. Silakan Anda ekspor. Jadi saya rasa mungkin itu saja. Arrays ya, oke. Jadi saya akan masuk ke tentang array. Array itu merupakan struktur data linear ya. Array itu saya kasih tahu pada Anda bahwa array merupakan struktur data linear di mana dia dapat menyimpan multiple values dengan tipe data yang sama. Seperti itu. Contohnya seperti ini. Hal yang paling simpel. Jika seandainya COVID-19 tidak ada, maka Anda semua itu akan di asrama. Ya. Ada asrama wanita dan ada asrama pria. Anda misalnya jadi di asrama pria atau asrama wanita itu terdapat banyak ruangan tempat tidur seperti itu. Nah, setiap kamar diisi oleh orang yang berjenis kelamin sama. Contohnya asrama wanita. Itu pasti akan diisi oleh mahasiswi-mahasiswi. Tidak ada mungkin yang nyempil satu orang pria di situ, ya. Jika ada mungkin Anda akan tambah satu jiwa di asrama tersebut, ya. Jadi saya ulang sekali lagi bahwa array merupakan variabel jenis yang lainnya di mana dia dapat menampung multiple values atau banyak values tapi dengan tipe data yang sama. Seperti itu. Ya, jadi dapat menampung tipe data yang sama dan juga kalau Anda nanti di belajar Alsrudat, array ini disebut dia dengan tipe data linear. Ada namanya nanti tipe data non linear. Seperti itu. Contohnya tree ya, tipe data yang non linear, tree atau graph seperti itu. Nah, saya ingin mencontohkan bagaimana membuat sebuah array. Atau sebelum saya mencontohkan sebuah array, saya akan tulis di lecture notes. Nah, di sini saya mendemokan kepada Anda bagaimana membuat sebuah array di mana kapasitas untuk menampung jumlah data itu sebesar 4. Ya. Contohnya ini 1, 2, 3 dan 4. Jika Anda tambah satu lagi, misalnya angka bisa 0, maka akan error karena size atau ukuran dari array tersebut atau daya tampungnya dia
sebesar 4 saja ya. Begitulah contoh dari sebuah array. Kalau misalnya Anda lihat tadi array of character nanti ya, untuk contoh array of character, nah ini char str12, artinya ada 12 blok di situ yang mampu menampung 12 karakter ya. Nah, setelah Anda ketahui bagaimana cara membuat array, hal penting lainnya yang perlu Anda ketahui adalah keywords. Inilah merupakan keyword-keyword yang dikenali oleh mesin untuk bahasa C, dan saya yakin ini juga masih dikenali untuk bahasa pemrograman advance lainnya seperti C# ataupun Java. Oke, jadi demikianlah materi kita hari ini. Bila mana ada pertanyaan, silakan sampaikan di forum kita di piazza.com. Dan setelah akhir sesi ini akan saya berikan sebuah kuis ya, bukan pop quiz tapi kuis untuk mengingat, untuk supaya Anda itu benar-benar mengerti ya, Anda itu benar-benar belajar di rumah, mengerti dan memahami, kemudian Anda yakin untuk bisa melangkah ke minggu-minggu selanjutnya ya. Jadi saya akan berikan nanti kuis, silakan Anda jawab secara mandiri dan juga secara jujur, seperti itu ya. Jadi demikianlah yang dapat saya sampaikan. Terima kasih buat perhatian Anda dan terima kasih buat bergabung. Semoga Anda tetap sehat-sehat saja. Salam.